Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah datang. Hari ini kita akan ngobrol santai terus penting banget nih mengenai soal kesehatan ibu, terutama angka kematian ibu yang masih tinggi di Indonesia, termasuk di desa kita. Saya sering dengar itu, Bu. Tapi kenapa sih sekarang ini banyak ibu yang meninggal waktu melahirkan dan hamil? Banyak penyebabnya Bu Sari, paling sering itu karena hipertensi atau preeklamsia, infeksi, pendarahan, dan juga keterlambatan penanganan ke fasilitas kesehatan. Ada juga karena penyakit bawaan yang tidak dijalani sejak awal. Nah, dari poster ini tuh bisa dilihat ya Ibu, di sini tuh angka AKI itu masih tinggi, khususnya dari tahun 2019 sampai ke 2023. Nah, juga penyebabnya itu bisa macam-macam seperti yang sudah tadi saya sebutkan. Itu ada pendarahan, infeksi, dan juga keterlambatan penanganan ke fasilitas kesehatan. Bu Bidan, tadi Ibu sempat bilang bahwa penyebab angka kematian Ibu itu disebabkan oleh hipertensi. Maksudnya tekanan darah tinggi seperti biasa ya, Bu? Bukan sembarang darah tinggi, Mbak Lina, namanya preeklamsia. Itu kondisi darah tinggi biasanya terjadi pada usia kehamilan. Biasanya terjadi itu pada usia 20 minggu disertai dengan pembekakan dan protein dalam urin. Oh, begitu ya, Bu Bidan. Kadang kaki saya juga bengkak, Bu. Tapi saya kira itu biasa saja. Itu yang bahaya, Bu Sari. Banyak yang kita kira wajar, padahal itu tuh merupakan tanda-tanda preeklamsia. Nah, jika tanda-tanda preeklamsia tadi tidak ditangani sejak awal, itu tuh dapat menyebabkan kejang-kejang, kerusakan organ, bahkan kematian pada ibu hamil dan juga bayi. Makanya penting banget cek rutin tekanan darah dan urin setiap kunjungan. Itu juga bisa dilakukan di posyandu. Nah, di sini kita punya leaflet tentang permasalahan AKI. Nah, ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini kita punya leaflet tentang permasalahan pada ibu hamil yang bisa menyebabkan AKI. Nah, di sini tuh udah ada permasalahannya seperti infeksi, pendarahan, preeklamsia, udah ada juga tanda dan gejalanya. Ini bisa simpan ibu-ibu di rumah buat dibaca. Wah, makasih Bu Bidan dan Bu Kader leafletnya. Nanti di rumah kita baca. Nah, Bu, saya khawatir nih. Saya kan baru menikah dan juga baru mengikuti program hamil. Apa ya yang harus saya persiapkan agar tidak terjadi kejadian seperti ini di kemudian hari? Bagus Mbak Lina sudah peduli, justru dari sekarang mulai jaga kesehatan, mulai konsumsi asam folat, terus juga wajib cek rutin ke puskesmas, terus jika sudah positif hamil bisa ke antenatal care minimal 4 kali. Betul sekali yang telah dikatakan oleh Ibu Kader, bahwa dukungan keluarga dan kesiapan rujukan itu sangat penting. Karena sekarang ini banyak sekali ibu hamil yang terlambat dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas karena masalah biaya, kendaraan, atau harus menunggu suami. Betul Bu, saya juga kadang takut mau periksa ke puskesmas, soalnya kan jauh. Terus juga harus naik ojek sendiri. Suami saya kan kerja seharian. Itu juga yang dirasakan ibu-ibu lain, Bu. Tapi sekarang itu sudah ada posyandu dan juga pertemuan kelompok ibu hamil di desa kita. Di situ bisa cek rutin tekanan darah, terus juga bisa edukasi gizi dan juga cek timbangan. Kita juga menyediakan alat tensi untuk mengukur tekanan darah serta timbangan untuk mengukur berat badan ibu hamil. Jadi jika misalnya ada tanda bahaya itu bisa langsung kami rujuk ke rumah sakit atau ke puskesmas. Oh gitu ya Bu. Saya baru tahu kalau bisa cek tensi di posyandu. Saya kira cuma buat imunisasi anak saja. Justru sekarang kita sudah tambah fungsi posyandu untuk semua siklus hidup seperti anak, ibu hamil dan juga lansia. Nanti juga kadang membantu pemantauan dan juga mengingatkan jadwal cek kesehatan. Wah, obrolan ini benar-benar sangat seru ya Bu Sari. Iya, Bu. Kita jadi bisa dapat pengetahuan dan pemahaman tentang cara mencegah kematian ibu. Terima kasih kepada Bu Bidan dan Bu Kader. Saya jadi semangat nih untuk mengikuti program hamil ini. Alhamdulillah. Ingat ya ibu-ibu, ibu sehat, anak selamat, keluarga bahagia. Yuk saling jaga dan dukung. Terima kasih ya Bu Kader. Sama-sama.